Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbila. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yu'ni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang dimuliakan, pagi ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu pada ayat yang ke-14, 15 dan 16 ya. Masih berbicara tentang fasilitas ya yang akan kita nikmati di surga jika nanti kita berkesempatan masuk surga ya. Kan lebih minat masuk surga. Waduh ragu-ragu ya kan. Jadi iklannya pagi ini pertama tentang wa aqwabum maudu'ah. Menurut Departemen Agama, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi ada nanti kemarin ada dipan, ya kan, ada mata air, ya kan, ada sungai-sungai, ada kebun-kebun. Dipannya bisa naik, bisa turun, tergantung kita yang menstelnya. Nah di situ nanti akan ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Kata Buya Hamka, dan piala-piala yang sedia terletak. Ya, sudah ready untuk dimanfaatkan. Piala di sini sebenarnya gelas. Ada gelas yang bentuk piala ya. Atau mana yang duluan Pak? Gelas duluan atau piala yang duluan? Ya, jangan-jangan pialanya meniru gelas gitu. Makanya Buya Hamka menerjemahkan di sini adalah piala. Jadi gelas yang pakai tangkai. Ya kan? Nah, karena semuanya itu terbuat dari emas, sekarang kita dilarang berbuat ya kan fasilitas piring gelas dari emas. Nanti di akhirat ya diberi emas, bening, ya permata dan macam-macam. Kata Mahmud Yunus juga menerjemahkan piala ya. Ya dalam kurungnya gelas-gelas yang diletakkan di hadapannya ya. Kata Hasbi As-Siddiqi, dan gelas-gelas yang diletakkan
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, terbayang enggak kira-kira kita duduk, ada dipan, mau tinggi, mau turun, kemudian ada gelas. Ya tentu gelas ini ada airnya ya. Kalau galese tentu tidak lodo kenikmatan di situ. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kesukaan manusia di dunia ini kan cenderungnya hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Kalau kita tengok di TV, saya belum pernah masuk Pak, kayak di bar gitu. Macam-macam gelas, macam-macam minuman. Ya kan? Ada gelas yang tergantung di loteng, ya kan? Ada yang seperti itu, ada macam-macam bentuknya gitu. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kesukaan manusia itu disalurkan nanti kenikmatannya itu di surga. Ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ini sebenarnya memang tidak terlintas dalam pikiran kita, tapi kita mencoba memberikan informasi, ya kan, tentang kenikmatan di surga. Ada pemandangan-pemandangan di situ, ada dipannya, ada gelas dengan air minumnya, ya kan, minum dari gelas yang bening bagaikan kristal, ada yang dari perak, ada yang dari emas. Ukurannya tergantung keinginan Bapak Ibu, mau kecil, ya kan, pijan minum saloki, mabuk saboto itu ya. Karena tidak akan mengalami yang namanya mabuk, tidak ada. Walaupun minum arak, minum tua ya, yang harum aromanya, minum susu, madu, segala macam bentuk minuman yang ada di situ, ya kan. Ukuran gelasnya disesuaikan dengan kehendak kita. Jadi memang di dunia ini dapet mana nandi awak, tapi tidak bisa bakat awak. Dapet nandi hati, tidak bisa bakat ndak hati. Tapi nanti di surga seluruhnya dapet Pak. Dapet nandi awak sesuai juga kehendak awak. Dapet nandi hati bisa lo bakato hati, ya kan. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam pandangan-pandangan mata, ya kan. Dekat mata air ada divan, ada minuman, ya kan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi begini, kalaupun fasilitasnya begitu hebat, ya kan, tapi kalau ada rasa cemas, enggak juga bahagia Pak, ya kan. Walaupun datang ke diskotik, ke bar, kemana-mana, kalau rasa stres itu ada, cemas itu ada, maka itu suasana itu tidak nikmat. Rasa takut ada, maka bagaimanapun hebatnya fasilitas, yang namanya hidup juga tidak enak Pak, tidak bahagia. Maka itu di samping fasilitas yang seperti itu, di akhirat itu, di surga itu kita bebas, bebas dari rasa takut, rasa sedih. Jadi bukan hanya fasilitas saja, tapi dicabut dari kita. Jadi yang membuat kita tidak nyaman, tidak bahagia di dunia ini ada dua. Ada rasa takut dan ada rasa sedih, rasa camih Pak. Jadi walaupun rumah wak gedung fasilitasnya hebat, kalau ada rasa takut, ada rasa camih, rasa sedih, maka nikmatnya akan hilang, ya kan. Makan tidak lama tagak bedo duduk bedo, walaupun, ya kan. Tapi kalau hati itu senang, rasa camih tidak ada, rasa takut tidak ada, rasa sedih tidak ada, ya kan. Nah itu makan batambuah lalu bakaruah gitu ya. Ajalai buang air lasuah, itulah dunia. Nah maka itu nanti di akhirat, di surga itu Allah akan cabut rasa takut dan rasa sedih itu. Nah itulah yang membuat awak kini kok sebenarnya Bapak Ibu tidak bahagia selama ada rasa takut.
Takut apa sebenarnya? Ya kan, takut ya kalau di dunia ini tentang apa yang akan terjadi besok. Tiba cameh begini, 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 sehingga orang banyak yang stres. Ya kan, ada kawan apa Pak, badannya kurih, ya kan, lalu tidak ada tanda-tanda gula, tensi segala macam, lalu dapat stroke, ya kan. Ditanya apa penyebabnya kira-kira, ya kan, kiranya penyebabnya itu terlalu barik pikiran. Barik pikiran kok apa? Ada rasa takut ke depannya seperti apa. Dibayangi rasa takut itulah Pak, ya kan. Maka itu tidak boleh merasa cemas pada masa yang akan datang. Yang kedua, rasa sedih. Sedih tentang apa yang telah terjadi, bermurung. Kalau bahasa anak muda kini kok galau Pak, ya kan, harusnya move on katanya, ya kan. Jadi ini dicabut, di samping fasilitas, ya kan, fasilitas yang disediakan begitu nikmat, perasaan takut, perasaan sedih, perasaan cemas itu pun sudah dicabut oleh Allah. Tidak ada ibu camen nanti di surga, tidak ada yang ditakuian, tidak ada yang dikhawatirkan. Lapang saya nagari sadonya Pak, ya kan. Tapi kalau kita di dunia ini, walaupun berada di tempat fasilitas yang hebat, tapi kalau rasa cameh ada, rasa takut ada, rasa sedih ada, itu pun tidak merasa nikmat. Jadi memang di surga itu dipuaskan lahir dan batinnya. Jadi perasaan, ya kan, orang yang tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut, ya kan. Dan insya Allah, ya kan, kalau dimulai dari dunia ini, ya kan, dengan iman, ya kan, nah berserah diri kepada Allah, nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang dia yakini itu, maka nanti setiap segala sesuatu di dunia ini akan dia terima dengan lapang dada, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Maka itu masuklah kita ke dalam surga itu dengan hilangnya rasa-rasa yang seperti itu, ya kan. Di samping gelas-gelas yang begitu kristal bening, ternyata Bapak Ibu, gelas ini pun kalau pai ke tempat wisata bocah lihat, ya, atau pai ke tempat nan Jawa, ternyata peralatan ini juga menjadi favorit bagi manusia, khususnya ibu-ibu. Kalau lapai ke Makkah bocah lihat tu cerek kunyang, galeh kunyang, gitu kan, tu para luju nampak bocah lihat Pak, ya kan, tandonya memang cenderung je nampaknya bocah lihat. Padahal nan kunyang-kunyang kok banyak di, ya kan, di Bukit Tinggi ya dulu Pak. Tapi nan galeh kunyang, cerek kunyang alai nan ada di Makkah tu walaupun made in China tapi suku, ya kan, patang bocah lihat jemaah itu tu, ya kan, pulang dari haram sehingga di toko-toko telah menjinjang pulang, ya kan, ada cereknya, ada galehnya, ya kan. Nah itu buktinya Bapak Ibu, memang orang cenderung sehingga kenapa Allah tampilkan di sini sejenis barang-barang peralatan, ya kan, karena memang manusia juga suka di dunia ini tentang hal-hal yang seperti itu gitu. Nah kemudian ayat yang ke-15, wa namariku masfufa, ya kan, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi ada minuman, ada bantah untuk menyandar Pak. Wah luar biasa. Ya kan, bar kira-kira terbayang tak ibu-ibu, ya kan, kalau kebiasaan orang-orang Arab, ya, ini mereka jarang pakai kursi sofa seperti kita ini, ya kan. Di Minang pun bocah lihat dulu jarang awak makan pakai kursi nak Pak, awak pakai makan
Baselo. Kemudian sekali liang dindiang tu, ya nak, ambo pernah diundang ceramah pak, sampai makannya pakai kasua. Nah, itu duduk nyandang pakai kasua lah tu. Cuman kalau badan gapuk seperti kau pakai kasua tu payah lo, mami ambil ya. Ya. Tapi itu, jadi terolah-olah begini ya, ada dipan, ada minuman, ada bantal untuk bersandar. Oh luar biasa, ya kan? Itu betul-betul digambarkan kepada kita, ini kenikmatan, bantal-bantal yang tersusun. Buya Hamka menerjemahkan, ya kan, wa namariku masfufah adalah bantal-bantal sandaran yang teratur, ya kan? Samula duduk di kursi, aduh bantanya gitu. Jadi inilah gambaran pak, ya kan? Karena itu kesukaan manusia. Maka itu Allah akan berikan fasilitas-fasilitas yang begitu hebat, ya kan? Jadi wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsusa. Di situ ada permadani yang terhampar. Kata Al-Hasbi As-Siddiqi, ya kan? Permadani karpet. Itu kesukaan ibu-ibu. Ya nak. Model itu jauhnya dari Makkah, karpet dari Makkah kau perlu yo kecil pak. Iya kan. Kalau nak nan karih nan kadang tu nan bisa dilipek. Ya kan, nan bisa dilipek masuk ke dalam koper. Kan ada karpet nan lunaknya tuh. Nah itu, di mana Ustaz tahu? Ambo rasanya tahun 2009 balik pak, tapi ambo cek lah balik. Rasanya dulu pernah diagi jamaah tuh, tapi lu tak pakai begini tadi malah tak ada, ya kan? Ada berjenis karpet yang bisa dilipek masuk ke dalam koper gitu, ya kan? Nah ini juga nanti ada permadani, jarang, mungkin hampir tidak ada lah bapak ibu. Rumah yang seperti istana, ya kan, yang tidak ada kapet permadaninya. Kok ada rumahnya begitu mewah, lalu lantainya tidak pakai karpet, indah tidak kira pak? Ya kan, karpetnya pun malah sekarang di masjid usahakan sekarang ini sampai banyak lebih tebal lagi karpetnya, bermadani. Berarti apa itu? Karpet ini pun kesukaan manusia, permadani juga kesukaan manusia. Jadi kalau begitu terbayanglah oleh kita bagaimana bentuk kenikmatan di surga. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu, ada bantal yang tersusun di sandaran, ada permadani yang terbentang, gelas-gelas yang diberikan, lalu kita duduk-duduk di situ, ya kan? Duduknya sendiri atau pasangan Pak? Hah? Pasangan. Kalau seorang tuh sepi je nanti. Nah, coba bayanglah kira-kira tuh Pak. Orang kata pilawi saja Pak. Ya kan, duduk berdua-dua mencari air gilo tu. Itu pasang jagung bakar, ya kan? Itu teh botol agak sabotol berdua Pak. Supaya agak romantis. Pada piti pembalian kurang tu kebangalan gitu ya. Adalah kenikmatan seperti itu. Tabayang dah Bapak Ibu, pasangan azwajun mutahharah, duduk dengan pasangannya, ada di situ permadaninya, ya kan, ada bantalnya, ya kan, ada gelas-gelas yang bening, yang kristal, ya kan, dari emas, dari perak, bakalah bentuknya Pak. Jadi ame besok, amenya ame tembus Pak. Kalau kini ame batang, tak tembus, kok amenya seperti kristal abalah itu. Memang tak pernah terbayang, terlintas bagaimana kenikmatan yang diberikan nanti di surga itu. Ini tujuannya Bapak Ibu yang dimuliakan, supaya orang tidak mengganti kenikmatan di surga itu dengan kenikmatan di dunia, ya kan? Jadi bayangan kita itu luar biasa Pak, ya kan? Kalaupun kita coba melihat umpamanya berapa gambaran-gambaran dibuat ilustrasi, ya memang tidak bisa terbayangkan, ya kan? Tapi kalau ini bisa membantu umpamanya Bapak Ibu yang dimuliakan,
Ya, kita umpamanya kita buatlah satu ilustrasinya, begitu ada taman-taman di surga umpamanya Pak. Kalau kita berada di sini, ya begitu indahnya. Pasangannya tua apa muda? Kalau gelasnya sesuai keinginan, airnya sesuai dengan pesanan, sampai duduknya pun kita setel menurut awak, kira-kira pasangannya bah angka 7 di awak loh gitu. Nan mato condong kanan ranca, kalau salero condong kanan lama gitu. Ambo tanyalah ke ibu-ibu dulu, ibu-ibu maunya nanti pasangannya yang gagah, yang muda atau yang tua? Yang muda apa yang tua Bu? Enak. Maaf tuh Ustaz, suamimu lah tua kini mau Ustaz gitu ya. Lacok lu samurat umpamanya. Jangan ibu pikirkan semuanya nanti kembali berkisar di bawah umur 30 tahun Pak. Ya kan? Di bawah umur 30 tahun. Jadi umur-umur produktif Pak. Jadi Bapak mau kehendaknya seperti apa gitu. Ada pasangan azwajun mutahharah, ya kan? Pasangan-pasangan yang suci. Nah, menurut informasi suami yang sekarang itulah suami nanti di akhirat. Istri yang sekarang itulah istri di akhirat. Nah, kecuali kalau lama pisah di dunia Pak. Pisah nama itu. Ma tahu nak pamonyo ibu ko rajin ke surau. Ajo ko aco kelapau pamonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama dok lah ibu ko ke surau. Nan ma apa ko madok kalapau. Tu mohon maaf bapak-bapak ibu. Ya kan? Cik ke surau, cik kalapau artinya ndak tu Pak. Tapi kalau lagi sambo-sambo kini insyaallah, ya kan? Karena anak awak yang kini itu anak awak nanti Pak. Keluarga yang sekarang itulah keluarga kita di akhirat, ya kan? Jadi memang tinggal berkehendak saja Pak, ya kan? Nah, baru Pak. Tapi tidak boleh sebelum ada, ampe bolehnya, ya kan? Masna sulasa aruba. Nah mulia tu kini dunia ku ampe. Oh, istri pertama meninggal, istri yang kedua mati, istri yang ketiga mampui, istri yang keempat lalu lu. Itu tidak ada masalah Pak, bisa sampai ampenya. Yang paling rumit itu kalau suaminya. Suami pertama meninggal, suami kedua pai, suami ketiga mati loh, suami yang keempat Kalau itu yang terjadi tanpa perceraian dunia, ya kan? Itu adalah Bapak Ibu nanti kembali kalau sadonya masuk surga Pak. Kalau seluruh pasangan hidupnya itu masuk surga, maka yang dilihat di situ siapa yang terbaik amalnya. Makanya dulu kajian kita fi jannatin aliyah. Siapa yang terbaik pasangan hidupnya di dunia itu amalnya. Kalau sama lo amalannya Pak, balik ke enam pertama Pak. Siapa suaminya yang pertama? Jadi memang yang pertama kok Pak adalah pilihan yang terbaik. Maka itu kelolalah pasangan hidup yang pertama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, sedikit lagi kajian kita saya ingin sampaikan. Dalam satu riwayat Nabi Musa ya dibawa ke surga Pak. Ya, Nabi Musa ini dibawa ke surga. Kemudian begitu indah dan nikmatnya surga. Ya. Di samping di situ ada permadani, ada gelas dan segala macamnya, ya kan? Terasa betul bagaimana melihat surga. Ketika Nabi Musa dibawa ke neraka, maka itu dia jatuh pingsan. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa Nabi Muhammad digambarkan tentang neraka itu
itu luar biasa terjadi menggigil dan pingsan. Makanya mudah-mudahan imam-imam yang di Masjid Haram itu, atau Masjid Nabawi, kalau udah ayat-ayat tentang neraka itu memang berat, ya. Karena beliau-beliau itu paham. Kalau awak kan sama saja Pak, mau ayat neraka, ayat surga sama saja. Ya nak, karena awak tak paham gitu. Ya kalau begitu hebat dan dahsyatnya sebenarnya bagaimana surga dan bagaimana juga neraka. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi kita pilihan yang mana, ya kan? Karena Allah beri dua jalan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Insyaallah Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada ayat berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.